Beberapa hari lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan putusan sela ya untuk perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa ya, kalau saya tidak salah. Kemudian dalam beberapa podcast, Dr. Tifa menyatakan saya sudah bebas, jadi perkaranya tidak lagi dilanjutkan. Lalu disambung juga oleh beberapa pakar hukum katanya yang menyatakan bahwa dengan dibatalkannya dakwaan jaksa penuntut umum, maka proses harus dimulai dari tahapan penyidikan. Ada juga yang menyatakan bahwa tidak perlu dalam tahapan penyidikan, itu tinggal dakwaannya diperbaiki. Kembali kalau merumuskan suatu perkara, kita tetap harus berpedoman kepada azas legalitas ya, beserta 4 maknanya. Kalau saya berpendapat bahwa hukum acara pidana itu merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum formil perkara pidana. Dengan kata lain, acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum formil, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak. Acara pidana ini lebih dikenal dengan proses peradilan pidana. Pasal 1 angka 18 KUHP yang baru memberikan pengertian putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang berupa yang pertama, putusan pemidanaan atau pre-orderly, yaitu hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya. Kemudian ada juga putusan lepas dari segala tuntutan atau onslah pan revervolging, yaitu hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan atau yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi peristiwa tersebut bukanlah merupakan suatu peristiwa pidana atau dalam diri terdakwa terdapat alasan penghapus pidana. Yang ketiga adalah putusan bebas atau prinsip, yaitu hakim memutuskan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup bukti atau tidak terbukti. Kemudian yang keempat adalah putusan pemaafan hakim, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dan yang kelima, putusan berupa tindakan, yaitu putusan yang menjatuhkan sanksi berupa tindakan seperti perawatan dan atau rehabilitasi sebagaimana dikenal dalam KUHP yang baru. Dalam hukum acara pidana dikenal 2 jenis putusan. Itu yang pertama, jenis putusan yang bersifat formil, yang bukan merupakan putusan akhir, dan yang kedua, jenis putusan yang bersifat material, yaitu berupa putusan akhir atau end vonis. Dalam proses persidangan di pengadilan dikenal pula adanya putusan sela, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Dalam praktek pemeriksaan perkara pidana, putusan sela dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Eksepsi inilah yang memegang peranan penting dalam dijatuhkannya putusan sela oleh hakim. Kemudian, kedudukan putusan sela itu ada pada pengadilan tingkat pertama. Dalam hal ini adalah pengadilan negeri. Dasar dilakukannya putusan sela yaitu adanya eksepsi atau pembelaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya yang tidak ditujukan terhadap materi pokok dari surat dakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formil yang melekat pada surat dakwaan.
Keberatan terdakwa dalam surat dakwaan berisi tentang ketidaksesuaian format surat dakwaan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang. Bukan berarti tidak benarnya terdakwa melakukan pidana yang didakwakan. Jadi hanya bersifat formil merujuk kepada surat dakwaan. Disinilah kita bisa melihat perbedaan nyata antara eksepsi dengan pembelaan atau pledoi. Karena pledoi pada dasarnya adalah pembelaan diri yang isinya tidak melakukan tindakan pidana yang didakwakan disertai dengan dalil-dalilnya atau disertai dengan alasan-alasan hukumnya. Dalam hal berkaitan dengan suatu peristiwa tindak pidana, apabila terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan dibatalkan, maka dalam hukum acara pidana perihal terkait dengan putusan sela ini diatur dalam ketentuan pasal 75 dan 76 KUHP yang baru, di mana pasal 75 itu menyatakan secara umum ya bahwa apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Kemudian dalam hal surat dakwaan batal demi hukum, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Kemudian apabila surat dakwaan yang diajukan kembali oleh penuntut umum ternyata masih diajukan keberatan oleh terdakwa atau advokatnya, hakim memeriksa dan memutus keberatan tersebut bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Lebih lanjut kita lihat di ketentuan pasal 76-nya, yaitu penuntut umum dapat menyempurnakan surat dakwaan atau dia tidak melanjutkan penuntutan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Dan penyempurnaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum itu hanya dapat dilakukan satu kali, paling lambat 7 hari sebelum tanggal sidang dimulai. Terhadap eksepsi yang disampaikan atau yang diajukan oleh terdakwa ataupun penasihat hukumnya atau advokatnya, hakim memberikan putusan sela yang dapat berupa yang pertama, putusan yang berisi pernyataan tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau undefault verklaring. Yang kedua, putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum itu batal atau niet verklaring van de akte van verwijzing. Misalnya dalam surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan mengenai surat dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 75 KUHP yang baru secara formil ya, maka apabila tidak memenuhi ketentuan pasal 75 tentang syarat formilnya, surat dakwaan itu dinyatakan batal demi hukum. Yang ketiga, putusan yang berisi pernyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum itu tidak dapat diterima atau niet van verklaar. Misalnya, karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum itu daluarsa, nebis in idem, atau memerlukan syarat aduan atau klah delik. Yang keempat, putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena adanya perselisihan prejudisial atau perselisihan kewenangan. Karena di dalam perkara yang bersangkutan diperlakukan untuk menunggu suatu putusan hakim perdata, misalnya ya prejudisial. Dan yang kelima, putusan yang menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat diterima, atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru diputus setelah pemeriksaan perkara akuo. Maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara. Jadi dengan adanya putusan sela tersebut yang membatalkan surat dakwaan jaksa penuntut umum,
karena diduga mengalami cacat formil sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat 2 ya, KUHP yang baru, bukan berarti perkaranya berhenti, bukan berarti status terdakwanya Dr. Tifa itu selesai atau menjadi gugur. Karena saya lihat di podcast, di beberapa podcast beliau bilang kan, kalau seandainya sidang lagi, saya harus duduk di mana, di kursi terdakwa atau bukan? Kan saya udah gugur terdakwanya. Jadi berdasarkan ketentuan KUHP, dia status terdakwanya tetap tidak gugur dan perkaranya tetap dilanjutkan apabila jaksa penuntut umum itu mengajukan perbaikan surat dakwaan 1 kali sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Demikian, terima kasih.